kita akan membahas tentang pengertian aset daerah dan manajemen aset daerah. Aset daerah merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki daerah, baik yang diperoleh dari APBD maupun perolehan lain yang merupakan barang bergerak maupun tidak bergerak, dan aset daerah merupakan penopang utama dalam pendapatan asli daerah. Maka dari itu pengelolaannya harus dilakukan dengan manajemen yang baik. Manajemen aset daerah bertujuan agar aset yang dimiliki dapat berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dimanfaatkan secara luas untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, tentang manfaat aset daerah dan manajemen aset daerah. Aset daerah sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset yang dioptimalisasikan dengan baik akan menjadi pendapatan asli daerah tersebut. Namun bila tidak, aset tersebut malah akan merugikan daerah dan imbasnya malah akan membebani daerah tersebut. Golongan aset daerah. Golongan aset daerah digolongkan menjadi 6 golongan. Yang pertama, golongan peralatan dan mesin. Yang kedua, golongan gedung dan bangunan. Yang ketiga, golongan jalan. Yang keempat, golongan irigasi. Yang kelima, golongan jalan. Dan yang terakhir, golongan aset tetap lainnya. Selanjutnya, kompleksitas dan permasalahan aset daerah. Dalam mengelola aset daerah maupun aset negara, terdapat beberapa kompleksitas atau permasalahan, yaitu yang pertama, koordinasi yang lemah, kedua, pengawasan yang lemah, ketiga, terdapat beragam jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang. Yang keempat, aset daerah tersebut berkait dengan kepentingan yang berasal dari berbagai industri pemerintah dan non-pemerintah. Yang kelima, ketidakjelasan status kepemilikan atas beberapa jenis aset seperti tanah, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Yang keenam, inventarisasi potensi aset yang belum lengkap. Siklus manajemen aset daerah. Secara umum, siklus manajemen aset daerah meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penggunaan atau pemanfaatan. Yang keempat itu pemeliharaan atau pengawasan. Yang kelima itu pemindahantanganan atau penghapusan. Pemanfaatan aset adalah pendayagunaan barang milik negara atau daerah yang tidak dapat dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama, pemanfaatan, dan bangun seraguna atau bangun guna serah tanpa harus mengubah status kepemilikan aset tersebut. Aset yang bisa dioptimalkan adalah aset yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama itu non-strategis, yang kedua itu memiliki nilai komersial yang tinggi, yang ketiga itu lahannya luas, yang keempat bangunannya telah tua, yang kelima itu produktivitasnya telah menurun, yang keenam aset tersebut tidak sedang berada dalam kepentingan tertentu. Strategi optimalisasi aset. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa aset daerah dapat dimanfaatkan berbagai macam kegunaan, baik dikelola sendiri oleh pemerintah daerah maupun dengan cara disewakan, dikerjasamakan dalam bentuk bangunan guna serah atau bangunan serah guna. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen aset dan kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi daerah. Yang pertama, identifikasi potensi ekonomi daerah. Yang kedua, pengembangan sistem informasi potensi daerah. Yang ketiga, optimalisasi pendapatan aset daerah. Yang keempat, penilaian harta kekayaan daerah. Yang kelima, penerapan manajemen aset daerah. Saya akan menjelaskan hal-hal yang terpenting dalam manajemen aset dan kaitannya dalam pemberdayaan ekonomi daerah. Yang pertama, identifikasi ekonomi daerah. Dalam rangka mengidentifikasi potensi ekonomi daerah, maka perlu dilakukan analisis optimalisasi. Manfaat dari analisis ini adalah pemerintah daerah dapat memahami dengan baik potensi aset yang dimiliki, sehingga terbentuklah strategi optimalisasi potensi ekonomi di wilayah terintegrasi. Yang kedua, pengembangan sistem informasi potensi di daerah. Sistem informasi ini akan dimulai dari mereview atas sistem informasi yang telah ada di pemerintahan daerah, melakukan kajian atas kebutuhan pengguna, mempertimbangkan sistem informasi dan memaksimalkan terpenuhnya kebutuhan penggunaan jasa. Yang ketiga, optimalisasi pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah
diharapkan dari pengoptimalan aset-aset daerah yang merupakan disverifikasi sumber-sumber alam. Yang keempat, penilaian harga kekayaan daerah. Penilaian saat ini adalah salah satu indikator dalam pengembangan perekonomian. Ketika nilai telah dipahami, maka upaya optimalisasi atas aset maupun potensi ekonomi yang dimiliki akan dapat terjadi. Yang kelima, penerapan manajemen aset daerah. Pemerintah daerah yang sudah melakukan inventorian aset, penilaian serta optimalisasi aset. Optimalisasi aset dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kerjasama pihak ketiga.